Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Baik, mosi di babak kedua ini yakni Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anak. Baik, pertama saya akan membidas pernyataan dari tim pemerintah. Kita ketahui bersama bahwa orang tua merupakan orang yang pertama membentuk moral anak. Kemudian orang yang memperkenalkan situasi di luar rumah dengan berinteraksi dengan orang-orang sekitar, dengan teman-teman sebaya, lalu orang tua yang paling penting lagi di sini yakni orang yang harus mendalami bakat anak. Baik, mengenali bakat anak bagi saya bukanlah suatu hal yang mudah bagi orang tua ya teman-teman. Karena di sini masih banyak sekali anak yang menyembunyikan bakat mereka sendiri. Apa yang dikatakan oleh tim pemerintah bahwa orang tua lebih memperhatikan di bidang sains daripada di bidang seni atau bakat anak. Di sini saya sebagai tim kontra tentu tidak setuju dengan pernyataan ini. Karena apa? Sesuai yang telah saya katakan tadi, kebanyakan anak di usia sekarang, di zaman sekarang ini, menyembunyikan bakat mereka sendiri. Mereka menyembunyikan atau tidak mengembangkan bakat mereka sendiri, itu karena mereka lebih berfokus pada game atau media sosial, permainan media sosial lainnya. Kemudian, bagaimana orang tua mau memaksimalkan potensi anak di bidang seni kalau hal seperti itu terjadi? Nah, kalau misalkan orang tua menyanyikan ataupun memaksa anak untuk menunjukkan apa bakat anaknya, tentu ini juga sangat tidak moral. Bagi saya, bakat itu dikembangkan, bukan dipaksakan atau ditanyakan oleh orang lain. Tunggu orang lain menyanyikan apa bakat kita, baru kita kembangkan. Saya rasa untuk menunjukkan atau mengembangkan bakat itu mulai dikembangkan dari kemauan diri sendiri, dari dalam diri sendiri, bukan jika ditanyakan orang lain baru dikembangkan bakat itu. Nah, jadi saya rasa jangan salahkan pihak-pihak lain kalau misalkan bakat kita tidak dikembangkan seperti itu. Jadi di sini saya ulang lagi, jangan pernah salahkan orang tua apabila lebih mengarahkan seorang anak ke bidang sains. Jadi tim pemerintah tadi sempat mengatakan bahwa uh, banyak anak-anak yang menyalahkan orang tua, tentu orang tua juga menyalahkan diri mereka sendiri. Tetapi di sini saya mengatakan bahwa jangan pernah menyalahkan orang tua. Jadi karena kita ketahui bersama Bapak dan kita lihat di nyatanya sekarang banyak anak-anak yang tidak mengembangkan potensi bakat mereka. Karena lebih apa? Mereka lebih cenderung kepada media sosial yang tidak layak untuk mereka permainkan. Nah, jadi apalagi kita ketahui bersama ya ini Dewan Juri yang terhormat. Dunia di era sekarang ini sebagian besar anak-anak itu berlomba untuk meraih prestasi dan tentu pendidikan bagi orang tua adalah nomor satu. Mengapa orang tua lebih mengatakan bahwa pendidikan adalah nomor satu? Karena sekarang ini anak-anak itu berlomba-lomba untuk meraih prestasi seperti itu. Jadi orang tua itu jadi bukan berarti seni itu bukan suatu wadah, tetapi pendidikan itu nomor satu dan pendidikan itu bersejalan dengan seni itu sendiri. Oke, saya katakan bahwa antara sains dan seni merupakan ilmu yang penting dalam membantu peradaban dunia seperti yang sudah saya katakan bahwa itu adalah sejalan. Jadi seni itu adalah berkesampingan dengan ilmu sains. Tentu kedua hal ini perlu berlandaskan proses yang sama yakni pengembangan bakat, pengembangan diri dan kreativitas seorang, inovatif dan kreativitas. Kemudian benar bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban memaksimalkan potensi anak di bidang seni. Tetapi saya rasa sekolahlah yang wajib mengembangkan atau sekolahlah wahana yang tepat untuk memaksimalkan potensi anak di bidang seni. Saya katakan hal ini karena
ada 2 titik ekonomi keluarga, yakni yang pertama, ada siswa yang latar belakang ekonomi kedua orang tuanya sangat mencukupi. Kemudian kedua, ada siswa yang latar belakang ekonomi kedua orang tuanya sangatlah minim. Nah, jika disesuaikan dengan mosi bahwa orang tua harus memaksimalkan potensi anak di bidang seni. Nah, apa kabar dengan orang tua yang ekonominya sangat minim? Tentu ya teman-teman, untuk mengembangkan bakat dalam diri kita itu, misalnya kita bakatnya itu memain biola, tentu kita harus membutuhkan biola itu sendiri. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah saya katakan, orang tua yang ekonomi keluarganya sangat minim? Bagaimana mereka membeli biola untuk melatih potensi bakat anak mereka itu? Tentu itu sangatlah tidak 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 ini ya teman-teman, tidak wajar karena orang tua itu sangat minim ekonominya. Nah, karena untuk mengembangkan bakat atau potensi pengembangan bakat seorang anak tuh harus membutuhkan fasilitasnya. Jadi, saya rasa ya teman-teman, sekolahlah yang wajib mengembangkan bakat seorang anak. Karena selain sebagai wahana untuk mendapatkan ilmu, jadi sekolah juga sebagai wahana pengembangan bakat anak. Jadi saya rasa di sini orang tua itu hanya wajib memberikan dukungan bagi anak tersebut. Jadi kita ketahui bersama bahwa di sekolah juga itu fasilitasnya sangat tercukupi, sangat ya dikatakan sangat mencukupi sekali untuk siswa. Jadi di akhir pidato saya ini, saya tegaskan kembali bahwa saya tetap berdiri di tim kontra, di mana saya tidak setuju dengan tim pemerintah mengatakan tadi bahwa orang tua hanya mengarahkan anak itu pada sains saja, tetapi tidak mengarahkan anak kepada seni. Jadi sekian saja pidato saya kali ini. Sekian dan terima kasih.